Bab 4, analisis tren. Mari kita belajar tentang metode ramalan jualan garis lurus kuadrat kecil. Tujuan pembelajaran di hari ini adalah memahami metode ramalan jualan. Kemudian yang kedua adalah mampu menghitung ramalan jualan dengan metode tren garis lurus kuadrat terkecil. Nanti ada dua metode, ada kuadrat terkecil dan juga kuadrat momen. Sekarang yang kuadrat terkecil dulu. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama tadi kita lihat ada memahami metode ramalan jualan. Kita artikan dahulu pengertian dari ramalan jualan. Yang pertama kita artikan ramalan dulu. Ramalan atau forecasting itu adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa mendatang dengan cara mengkaji data yang ada. Data-data yang ada dikaji untuk meramalkan, untuk membuat ramalan kemungkinan apa yang terjadi di masa yang mendatang. Lalu kita artikan juga jualan. Jualan itu artinya hasil proses menjual atau yang dijual atau hasil penjualan. Nah, kalau penjualan artinya adalah proses menjual. Ada imbuhan pe dan an. Dan yang selanjutnya menjual artinya menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu. Kalau begitu, tadi apa? Untuk slide ini adalah mengartikan ramalan jualan, yaitu apa? Ramalan jualan merupakan proses aktivitas memperkirakan namanya juga meramal, memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Itu yang dinamakan ramalan. Namun walaupun meramal itu harus ada datanya. Nah, bagaimana teknik membuat ramalan? Ada dua metode, metode kualitatif atau metode kuantitatif. Kalau metode kualitatif itu berdasarkan kata-kata. Nah, ini bisa dipakai dengan cara wawancara, meminta pendapat. Pendapatnya siapa saja? Pendapatnya tenaga penjualan, pendapatnya manajer divisi penjualan, pendapatnya eksekutif, kemudian pendapatnya pakar, nah ini ahli. Lalu yang kelima pendapatnya konsumen. Kalau konsumen ini bisa memakai survei. Lalu untuk metode kuantitatif bagaimana? Ini yang angka-angka yang kita bahas di sini. Ada 4 metodenya ya. Ada caranya yaitu menganalisis lini produk, kemudian metode distribusi probabilitas, analisis tren, dan analisis regresi. Untuk yang pertemuan ini kita fokus ke analisis tren. Ini ada hubungannya dengan mata kuliah matematika ekonomi. Kita artikan lagi analisis tren. Tren adalah gerakan lamban berjangka panjang. Ini berjangka panjang, tahun-tahunan, dan cenderung menuju ke satu arah, menaik atau menurun. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan seterusnya. Trennya naik atau turun, itu masuk tren dalam suatu data runtut waktu. Runtut itu berarti berurutan. Garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas merupakan variabel waktu. X-nya ini nanti variabel waktu. Waktunya kapan? Waktunya yang ditanyakan tuh waktu kapan? Kita nanti lebih paham kalau pakai contoh soal. Lalu apa tren garis lurus? Nah, tren garis lurus itu adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas. Nanti X-nya itu bisa diisi berapapun angka sesuai dengan soal yang ditawarkan, yang diminta untuk diselesaikan. Bisa tahunan, bisa semesteran, bisa bulanan, atau mingguan. Nah, analisis tren ini ada dua metode ya. Untuk ini yang sekarang kita bahas dulu.
metode kuadrat terkecil. Nanti kita bahas yang metode momen. Yuk kita bahas. Nah, perhatikan ya, perhatikan banget ini. Nah, kita ingat-ingat lagi mata kuliah matematika ekonomi pada semester berapa ya? 1 ya kalau nggak salah. Analisis tren garis lurus metode kuadrat terkecil. Ini untuk meramal jualan tahun berapa? Misalnya kita akan meramal tahun 2022 karena tahun ini adalah tahun 2021. Pakai rumusnya ya, rumusnya silahkan dicatat. Ini ramalan, ini bukan ramalah. Ramalan jualan menggunakan metode kuadrat terkecil dapat dihitung dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Masih ingat nggak dulu? Waktu matematika ekonomi diminta membuat fungsi. Nah, ini adalah fungsi. Nah, kemudian kalau bisa dibuat garisnya. Masih ingat ya? Kita lihat Y-nya adalah variabel terikat. Y-nya itu adalah yang dicari. A-nya ini adalah nilai konstan. B-nya ini adalah koefisien. Koefisien yang melekat pada variabelnya, variabel bebas. Nah, yang dicari ini adalah A, kemudian B, A-nya berapa, B-nya berapa. Bagaimana cara mencari A dan B? Nah, ini kok kebalik? Nah, kenapa kebalik? Karena harusnya kan A dulu. Lah, kok ini B dulu? Karena untuk mencari A harus sudah mendapatkan huruf B. Nah, B-nya itu angkanya berapa? Maka mencari B dulu. Nah, ditulis dulu. Nanti setelah ini kita langsung latihan soal. B-nya ini diperoleh dari N dikali N titik sigma X kali Y. N titik sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y. Nah, perhatikan di sini ya. Ditulis dulu aja. N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data, banyaknya tahun yang diketahui. Misalnya tahun 2020 penjualannya sebesar 100. Tahun 2021 penjualannya sebesar 200. Tahun 2022 300 penjualannya itu. Contohnya. Nah, ini N kali sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X ya, tutup kurung pangkat 2. Ini nanti ketemu B. Nah, kalau B sudah ketemu maka dimasukkan ke sini, menggantikan ini. Lalu kalau sudah ketemu mencari A. A ini diperoleh dari sigma Y per N, jumlah datanya berapa, dikurangi B dalam kurung, ya, sigma X per N. Nah, udah dicatat dulu aja. Kalau sudah, atau di screenshot boleh. Kalau sudah, kita langsung ke soalnya. Oke, contoh soal. Perhatikan semuanya ya. Contoh soal. Diketahui data jualan susu PT IMA selama 5 tahun, yaitu tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Jualannya tahun 2011 sebanyak 130. 2012 sebanyak 145, 2013 sebanyak 150, 2014 sebanyak 165, 2015 sebanyak 170. Kotak ini ya, kotak yang kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, ini adalah soalnya. Ya, soalnya. Jadi kalau biasanya itu 2 kolom aja sih, tahun sama jualan. Ini setelah dikerjakan, nah soalnya ini, hitunglah ramalan jualan pada tahun 2016. Ini ya, tahun yang diketahui 2011 sampai 2015. Maka jumlah datanya berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5N. Nah, N-nya itu ada 5. Kita lihat di slide tadi kan N adalah banyaknya data. Banyak datanya, banyak data ada 5. Lalu yang tadi sudah saya salin di sini ya. Ini tadi rumusnya. Oke. Kita cari B-nya dulu. B-nya itu apa rumusnya tadi? Ini ya rumusnya ya. Nah, di sini X dibutuhkan apa? X, Y. Nah, XY.
Y-nya ada nih. Ini sudah ada jualannya, banyaknya jualan. X, Y sama yang dibutuhkan adalah X kuadrat. Maka dibuatlah kolom-kolom seperti ini, dibuat X. Nah, kolom yang sampingnya Y adalah X. X-nya ini diisi dari 0. Data yang pertama itu diisi 0. Kemudian diurutkan 0, 1, 2, 3, 4. Itu kalau banyak datanya 5. Kalau banyak datanya lebih dari itu, misalnya sampai 6, maka diteruskan lagi 5. Sampai 7, teruskan lagi 6. Sampai berapa lagi? 8, teruskan lagi 7. Gitu aja. Lalu sampingnya lagi X kuadrat. X kuadrat itu apa? Nah, ini dipangkatkan. 0 pangkat 2, 0. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Oke, kita sudah dapat data X sama X kuadrat. Sekarang data XY. XY itu apa berarti? X dikali Y. Oke ya. 0 dikali 130, jawabannya adalah 0. 1 dikali 145, jawabannya 145. 4, mana nih? Oh ini dulu, XY ya, 2. Nah, 2 dikali 150, 300. 3 dikali 165 sama dengan 495. XY 4 dikali 170 sama dengan 680. Udah ketemu X, udah ketemu X kuadrat, udah ketemu XY. Lalu di sini di rumus ini ada simbol sigma. Sigma itu artinya apa toh? Sigma itu artinya adalah jumlah. Maka dijumlahkan tiap kolomnya. Kita jumlahkan tiap kolom Y ini. Kolom Y ini dari 130 ditambah 145 ditambah 150 ditambah 165 ditambah 170, hasilnya adalah 760. Ini juga 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, hasilnya adalah 10. Yang X kuadrat juga 0 tambah 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 sama dengan 30. Ini juga, nah ini juga dijumlahkan. 0 tambah 145 ditambah 300 ditambah 495 ditambah 680 sama dengan 1620. Sudah ketemu angka-angkanya. Kalau sudah ketemu angka-angkanya, mari kita masukkan ke dalam rumusnya. Ke dalam rumusnya ini kita cari huruf A dan huruf B itu sebenarnya angka berapa. Oke, kita lihat, kita cari sesuai rumusnya, kita cari B dulu. B dulu adalah N dikali sigma XY. Nah, N-nya berapa? N-nya 5. Oke, 5. 5 dikali sigma XY. Nah, kita cari kolom XY, terus jumlahnya. Oh, jumlahnya adalah 100. 1620 dikurangi apa? Sigma X. Sigma X itu apa? Jumlah kolom X, jumlah isian pada kolom X. Berapa di sini? 10. Lalu sigma Y, berapa sigma Y? Jumlah isian Y, yaitu berapa? 760. Nah itu per N. N lagi berapa? 5. Sigma X kuadrat. Nah, X kuadrat berarti jumlah isian pada X kuadrat, yaitu 30. Dikurangi, dalam kurung dulu. Dalam kurung sigma X. Berapa ini totalnya? 10. Masukkan ke sini, kasih kuadrat. Oke ya. Maka B sama dengan 5 dikali 1, 620 sama dengan 8100. Dikurangi 10 dikali 760 sama dengan 7600. Per 5 kali 30 berapa? 150. 10 kuadrat berapa? 100. Maka B sama dengan 8100 dikurangi 7600 sama dengan 500. Bawahnya yang penyebutnya 150 dikurangi 100 sama dengan 50. Maka B adalah 500 dibagi 50 sama dengan 10. Jadi huruf B itu sebenarnya angkanya adalah 10. Taruh sini dulu, 10. Y sama dengan A plus B. X, B-nya jadi 10. Setelah mendapatkan B, maka kita mencari A.
Rumusnya adalah sigma Y per N, ya. Sigma Y-nya berapa? 760. Tarik ke sini. Nah, oke. N-nya berapa? 5. Dikurangi berapa? B-nya berapa? Nah, ini. Tarik ke sana. 10. Dalam kurung sigma X. Sigma X-nya berapa? 10. Tulis di sini. 10 per N. N itu banyaknya data. N-nya berapa? 5. Maka A sama dengan 760 dibagi 5 dikurangi 10 kali 10, 100 dibagi 5. Maka A sama dengan 760 dibagi 5 berapa? 152. Dikurangi 100 dibagi 5 sama dengan 20. Maka A sama dengan 152 dikurangi 20. Hasilnya adalah 132. Oh, berarti A itu angkanya adalah 132. Ketemu 132 ditambah 10X. Nah, X ini adalah tahunnya. Tahunnya berapa? Tadi pertanyaannya adalah tahun 2016. Tahun 2016 itu di bawah 2015. Nah, asumsinya kan di sini 2015, bawahnya kan 2016. Nah, X-nya ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Maka 2016 itu angkanya adalah 5. Nah, maka X-nya itu diisi 5. Maka jawabannya adalah 132 ditambah 10 dikali 5. 5-nya ini adalah X-nya ini. X-nya pada tahun 2016. Kan tinggal ditambah 1 ya. Ya kan terakhirnya 4 ditambah 1 jadinya 5. Maka jawabannya adalah 132 ditambah 10 kali 5 itu berapa ya? 50. 132 ditambah 50 sama dengan 182. Maka ramalan jualan tahun 2016 sebanyak 182 unit. Nah, itu adalah teknik ya, metode kuadrat terkecil. Itu yang tanpa syarat. Sekarang ada 2 rumus lagi. Tadi yang pertama adalah metode kuadrat terkecil tanpa syarat. Kalau yang sekarang itu metode kuadrat terkecil dengan syarat. Syaratnya adalah sigma X sama dengan 0. Silahkan dicatat dulu atau di screenshot ya. Screenshot. Metode kuadrat terkecil dapat juga dihitung dengan rumus lain. Nah, ya ini, rumus yang kedua ini. Pakai syarat jika sigma X sama dengan 0. Yaitu bagaimana? Ya sama, Y sama dengan A plus BX, namun cara mencarinya yang beda. A-nya nanti diperoleh dari sigma Y per N. Kalau B-nya diperoleh dari sigma XY per sigma X kuadrat. Nah, itu sama ya keterangannya ya, yaitu variabel terikat yang dicari tadi. Kalau yang slide sebelumnya adalah tahun 2016. X-nya adalah variabel bebas, variabelnya di bawah yang samping kolom Y tadi, yang kolom X. A-nya adalah nilai konstan yang dicari, B-nya juga yang dicari, B-nya adalah koefisien yang melekat pada variabel bebas. N itu sama dengan banyaknya data. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya masih sama ya, intinya nanti adalah jawabannya sama namun caranya yang berbeda. Cara yang pertama tadi pakai metode kuadrat terkecil tanpa syarat. Kalau yang sekarang adalah metode terkecil dengan syarat. Syaratnya apa tadi? Sigma X-nya adalah 0. Perhatikan di sini. Perhatikan pointer saya yang warna merah ini. Syaratnya adalah sigma kolom X-nya ini berjumlah 0. Maksudnya 0. Maka perlu trik. Triknya apa? Ya, 0-nya ditaruh tengah dulu. Terus atasnya minus 1. Atasnya lagi minus 2. Bawahnya 1, bawahnya 2. Nah, itu. Loh, Bu, nanti kalau itu kan kalau jumlah datanya ganjil. Kalau jumlah datanya genap bagaimana? Ya bisa nanti misalnya kalau genap misalnya minus 2, minus 1, 1, 2 gitu kan bisa. Atau minus 3, minus 1, 1, minus 3. Itu juga jawabannya 0. Tinggal di otak-atik aja. Yang penting sigmanya ini jawabannya adalah 0 gitu ya. Tuh, yuk kita lanjutkan. Tadi sudah sama ya, ini soalnya sama, tidak perlu saya bacakan ulang.
datanya juga sama yaitu 5. Sekarang X-nya, bikin X-nya berapa? X itu adalah variabelnya, bagaimana tadi syaratnya X, sigma X-nya adalah 0. Maka dibuatlah seperti ini. Setelah itu membuat kolom lagi XY. Kenapa XY? Karena kan kita butuh untuk memasukkan ke dalam rumus XY. XY itu variabel X dikali jualannya, yaitu 100 berapa ini? XY, X kali Y. Negatif 2 dikali 130 sama dengan minus 260. X yang minus 1 dikali 145, yaitu minus 145. 0 dikali 150, 0. 1 dikali 165, 165. 2 dikali 170 sama dengan 340. Sudah, lalu dijumlahkan sama dengan 100. Nanti dicek lagi ya, barangkali saya salah, tapi insya Allah sudah benar. 100. X kuadrat itu diperoleh dari apa? Ini dikuadratkan. Negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Negatif 1 kuadrat sama dengan 1. 0 kuadrat sama dengan 0. 1 kuadrat sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 4. Lalu dijumlahkan. 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4 sama dengan 10. Ya, di baris paling bawah itu adalah sigma. Sigma itu artinya adalah jumlah. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Kita cari A dulu. A itu yang di sini ya. Yang di sini nanti dimasukkan ke sini. Rumusnya adalah sigma Y per N. Sigma Y per N itu apa? 760 dari mana? Nah ini sigma kolom Y. Y-nya berapa? 760. N-nya berapa? 5. 760 dibagi 5 berapa? 152. Oke, ini mengisi huruf A. Tulis red ya, 152. Lalu mencari huruf B, yaitu sigma XY per sigma X kuadrat. Sama dengan sigma XY, cari kolom XY, lihat paling bawah, sigmanya yaitu 100. 100 dibagi berapa? Sigma X kuadrat, bagi 10, sama dengan 10. Ini mengisi huruf B. Maka Y sama dengan 152 ditambah 10, apa? 10 X. X-nya berapa ini? Loh kok X-nya 3? Kok nggak kayak yang tadi? Enggak, karena yang tadi kan urut kan. Kalau tadi kan 0, 1, 2, 3, 4, terus selanjutnya 5. Kalau ini kan urutannya bagaimana? Beda. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Maka setelah angka 2 berapa? 3. Jadi X-nya adalah 3. Maka ramalan jualan tahun 2016 sama dengan 152 ditambah 10 dikali 3. 152 ditambah 10 kali 3 berapa? 30. Maka jawabannya adalah 182 unit. Nah, gitu. Oke, sekian. Terima kasih untuk yang metode kuadrat terkecil, baik yang pakai syarat, baik yang dengan syarat.